wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi Islam yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, sampai ketemu dengan saya, selamat berjumpa dengan saya di channel Ruang Kita. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemuda calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Nama saya Mami Rosita MBDI, pengawas Kemenak Kabupaten Jombang. Jangan lupa untuk kemajuan channel ini silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pemuda sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada kita semua untuk para pemuda-pemudi Islam yang ketika itu kalian semua sedang dalam masa pendidikan, kalian semua sedang dalam masa-masa sekolah. Nasihat Imam Syafi'i ini sangat tepat sekali dan relevan untuk kalian. Nasihatnya bunyinya seperti ini. Bersabarlah atas pahitnya sikap kurang mengenakan dari guru, karena sesungguhnya endapan ilmu adalah dengan menyertainya. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar meski sesaat, maka akan menahan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Barang siapa yang tidak belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Eksistensi seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Jika keduanya tidak ada pada pemuda, maka tidak ada jati diri padanya. Nah, nasihat ini sangat berarti sekali bagi kalian para pemuda-pemudi Islam yang sekarang sedang dalam masa pendidikan, sedang bersekolah. Kadang-kadang kita mendapatkan sikap tidak mengenakan dari guru kita. Misalkan ketika kita dijelaskan tidak segera paham. Misalkan ketika belajar harus dengan bersusah payah, harus dengan bekerja keras, maka itu merupakan kondisi yang tidak mengenakan pada kita. Namun, ini hanya saat anak-anakku sekalian. Kalian belajar, kalian mendapatkan sikap tidak mengenakan ketika sedang belajar bersama seorang guru. Ini hanyalah sesaat, namun manisnya nanti akan bisa kalian petik selamanya. Jadi belajar tidak mengenakannya masa belajar itu adalah sakit yang sesaat untuk bisa merasakan bahagia selamanya. Karena itu berpeganglah kalian dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah SWT agar kalian tetap eksistensinya sebagai pemuda Islam. Berbicara tentang pemuda, anak-anakku sekalian, maka kalian harus memahami bahwasanya pemuda merupakan aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan agama. Di dalam ajaran agama Islam, kita sering mendengar bahwa syubanul yaum rijalul ghad, yang artinya adalah pemuda masa sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena itu sangat tepat sekali jika kita katakan bahwa pemuda adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan agama. Kenapa? Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, tidak hanya sekedar meneruskan keturunan, akan tapi juga pemuda adalah bibit-bibit yang nanti akan meneruskan peradaban bangsa ini hingga akhir zaman. Karena pemuda-pemuda sekarang, kalian sekarang ini yang sedang sekolah, maka 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kalian akan menggantikan kita semua. Para orang-orang tua sekarang, yang sekarang sedang berperan sebagai guru kalian, yang sekarang sedang berperan sebagai dokter, polisi yang sering kalian jumpai di jalan-jalan, perawat yang senantiasa merawat orang sakit, bidan, pemimpin di kabupaten, para lurah, pak camat, bupati, gubernur, juga DPR, bahkan presiden. Mereka adalah pemimpin di masa sekarang yang nanti 20-30 tahun yang akan datang, mereka semua sudah udur usianya, sudah tua dan sudah tidak layak lagi bekerja serta memimpin bangsa, agama, dan negara ini. Oleh karena itu, kalian nanti 20-30 tahun lagi, kalian akan berada di usia yang sama dengan kami sekarang.
kalian nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nanti kalianlah anak-anakku yang akan menggantikan kami semua. Nah, untuk penduduk Indonesia sendiri, bangsa Indonesia mempunyai modal yang sangat besar dengan jumlah usia produktif yang sangat berlimpah. Kita lihat bagaimana peta demografis penduduk Indonesia. Untuk penduduk Indonesia, kelompok usia 0 sampai 14 tahun yaitu usia anak-anak. Sekarang populasinya adalah 66,11 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi Indonesia. Sedangkan penduduk kelompok umur 15 sampai 60 tahun, 65 tahun, mereka adalah kelompok usia produktif. Jumlah mereka paling banyak di negara kita, sangat berlimpah, yaitu sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari seluruh populasi di Indonesia. Dan kelompok umur lebih, yaitu umur di atas 65 tahun, usia yang sudah tidak produktif lagi, berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang usia produktif lebih besar, berkali-kali lipat dibandingkan dengan usia anak-anak maupun usia yang tidak produktif. Nah, ini merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia jika anak-anak muda, generasi muda yang usia produktif itu bisa menggunakan waktunya dengan baik sekarang, sehingga mereka akan sukses di masa yang akan datang. Namun apabila penduduk Indonesia yang produktif, yang jumlahnya sangat berlimpah itu tidak bisa mengatur waktu dengan baik, tidak bisa membentuk dirinya menjadi generasi yang sukses, yang bisa diandalkan di masa depan, maka hanya akan menjadi seperti kepompong yang tidak ada apa-apanya, yang kosong isinya, besar jumlahnya secara kuantitas, namun secara kualitas tidak akan berarti apa-apa bagi kemajuan dan peradaban bangsa. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kita harus berpikir bahwa kita merupakan aset modal besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, memiliki peradaban yang tinggi dan bisa diperhatikan oleh seluruh dunia. Karena itu harus dimulai dari diri kita. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, ada 6 karakter pemuda Islam yang mestinya kalian ketahui dan itu ada pada diri kalian. Yaitu yang pertama, pemuda Islam selalu menyeru kepada kebenaran. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, pemuda Islam, karakter pemuda Islam ini adalah selalu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran, dimulai dari dirinya sendiri. Dia menjadi contoh dalam berpegang pada kebenaran dan dia juga menyerukan kebenaran kepada orang-orang yang di sekitarnya. Apalagi kepada teman-teman usia jauh sebayanya. Ketika ada temannya yang usia sebaya tidak berperilaku yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka generasi Islam, pemuda Islam akan menasihatinya dan mengarahkannya kepada kebenaran. Yang kedua, karakter pemuda Islam yang kedua adalah mencintai Allah dan Allah akan mencintai mereka. Nah, ini adalah pemuda Islam yang sungguhnya dalam sehari-hari dia senantiasa berpegang teguh kepada keinginan untuk meraih ridha Allah karena saking cintanya kepada Allah. Seperti seorang pemuda yang cinta pada seorang gadis, maka dia akan melakukan apapun untuk menarik perhatian gadis tersebut. Begitu juga dengan kita, orang yang cinta kepada Allah, kita akan senantiasa melakukan apapun yang disukai oleh Allah. Dan ketika Allah sudah kita cintai, maka Allah akan mencintai kita. Itu adalah sebuah keniscayaan. Yang ketiga, dari karakter pemuda Islam adalah saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kita berteman dan ada temannya yang tidak berperilaku yang baik, maka sesungguhnya kalian sebagai pemuda Islam melindungi dia, menasihatinya, melindungi dia dari perilaku
yang tidak terpuji dan dari kemungkaran. Maka terapkanlah itu pada kalian anak-anakku sekalian. Karakter pemuda Islam yang keempat yaitu adalah memenuhi janjinya kepada Allah SWT. Ketika kalian sudah berikrar bahwa kalian itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kalian akan selalu mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka penuhilah itu anak-anakku sekalian, calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kemudian karakter yang kelima adalah tidak ragu untuk berkorban jiwa, harta untuk Islam. Nah, ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, juga oleh Rasulullah tercinta. Ingatlah Abdurrahman bin Auf yang mengorbankan senantiasa mendermakan hartanya untuk perjuangan Islam. Ingatlah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang senantiasa berada di garis depan untuk berada ketika di medan perang memperjuangkan agama Islam. Maka kita sebaiknya juga demikian. Zaman sekarang tidak lagi berperang untuk bergenjatan senjata untuk saling membunuh, akan tetapi berkorban jiwa raga dan harta, maksudnya adalah demi kemajuan agama Islam dan demi kemajuan kaum muslimin muslimat. Kita senantiasa berjuang bagaimana bisa menjadikan orang-orang Islam itu orang-orang generasi yang bisa berdaya di masa yang akan datang. Berikutnya yang keenam adalah selalu beribadah dan hatinya terpaut pada masjid. Ini adalah karakter pemuda-pemudi Islam. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah juga demikian. Ingatlah Thabit bin Qais dan juga Zaid bin Sabit yang senantiasa, Bilal bin Rabah juga yang senantiasa lebih dahulu tiba di masjid, senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, bahkan menyerukan azan dan iqamah untuk orang-orang Islam. Nah, kita juga demikian. Marilah kita selalu beribadah kepada Allah, anak-anakku sekalian, dan tautkan hati kalian pada masjid. Namun sangat kita sesalkan sekali. Kenapa? Karena realitas pemuda zaman sekarang banyak sekali yang jauh daripada karakter pemuda Islam, jauh daripada keteladanan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana karakter pemuda kita sekarang? Saya pernah membaca di dalam jurnal-jurnal ilmiah dan keislaman bahwa generasi muda kita sekarang sudah banyak bergeser dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Realitasnya pemuda zaman sekarang adalah banyak pemuda yang perilakunya menyalahi aturan agama Islam. Banyak pemuda-pemudi kita yang bermabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan bebas pergaulannya, hamil di luar nikah, itu banyak sekali. Maka dari itu, janganlah diri kalian dari perilaku seperti itu. Mari kita jaga kita dan orang-orang dekat kita dari perbuatan yang menyalahi aturan agama Islam. Yang kedua adalah etika pergaulannya sangat lemah. Pemuda kita sekarang jarang sekali yang memiliki rasa hormat kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya. Banyak sekali saya temukan, bahkan murid-murid saya sendiri yang dulu saya ajar ketika SD, SMP, SMP-nya, ketika ketemu dengan saya sebagai gurunya, banyak yang tidak menyapa, bahkan membuang muka. Astagfirullahaladzim. Nah, etika pergaulan yang lemah itu sekarang banyak diderita oleh kaum pemuda-pemudi Islam kita. Saya berharap itu tidak terjadi pada kalian anak-anakku sekalian. Berikutnya, realitas yang ketiga adalah banyak nongkrong dan menghabiskan waktu sia-sia. Itu sering kita temui di kafe-kafe dan dimanapun kita berada. Apa yang dilakukan oleh mereka? Duduk-duduk, kongko-kongko, sambil ngobrol kalau tidur, menghabiskan makanan, minuman, kemudian selalu memegang gadget mereka yang semuanya menghabiskan waktu-waktu produktif yang mestinya bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, tersita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan jika waktu kalian sebagian besar digunakan untuk hal yang bermanfaat, membaca misalkan, atau berkarya, berkreativitas, membuat video-video yang menarik, yang membangun dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu tentu akan lebih baik daripada kalian duduk-duduk nongkrong di kafe dan menghabiskan waktu banyak-banyak di depan HP. Berikutnya yang keempat adalah
sering meninggalkan sholat. Seringkali kita dengar suara adzan, namun anak-anak kita tidak segera beranjak dari HP-nya. Dia masih tetap memegang HP, dan juga masih tetap melaksanakan aktivitas yang lain. Kita berharap kalian tidak seperti itu, anak-anakku sekalian. Ketika sudah mendengar suara adzan, segera bergegaslah kalian menuju masjid. Bahkan kalau bisa kalianlah yang lebih dulu untuk menyerukan suara adzan. Berikutnya adalah lupa pada Al-Quran. Banyak sekali membaca medsos tapi lupa dengan Al-Qurannya. Ini sering kita temukan pada generasi kita sekarang. Yang berikutnya, tidak terlepas dari gadget. Kalian selalu setiap hari bahkan ke WC, kamar mandi, selalu memegang HP. Nah, itu saya harap kalian bisa menguranginya. Manfaatkan waktu untuk hal-hal yang produktif, anak-anakku sekalian. Dan berikutnya adalah pergaulan bebas. Banyak anak-anak ya kita sekarang yang bergaulan laki-laki dan perempuannya itu tidak mengenal batasan. Naudzubillah min dzalik. Jagalah kalian dari itu, anak-anakku sekalian. Presiden Soekarno pernah berkata, "Beri aku 100 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Apa yang dimaksud oleh Presiden Soekarno di falsafah atau ungkapannya ini? Pemuda yang sedikit tapi produktif itu akan bisa lebih dahsyat pengaruhnya. Karena itu, dengan 10 pemuda saja yang produktif, niscaya akan bisa merubah dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan video yang ibu tayangkan ini. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan video tadi. Analisa dengan baik tentang baik buruknya pemuda yang ada dalam video tadi di masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia adalah pemuda yang sakau, yang kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap masa depannya, anak-anakku sekalian? Betapa ruginya dia di usia yang sekarang sedang produktif, namun justru dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang membahayakan dirinya, tubuhnya, dan juga jiwanya untuk meraih masa depan di masa yang akan datang. Nah, coba analisalah video ini tadi dan bagaimana kira-kira baik buruk dari pemuda yang ada dalam video ini di masa yang akan datang. Lalu ibu akan melihatkan kepada kalian video yang kedua, anakku sekalian. Perhatikan video ini dan analisalah. Stay away from the nightlife. Think I'm addicted. Sebagai seorang perintis usaha startup berbasis pendidikan, nama Belva Devara mulai terdengar sepak terjangnya. Sebuah terobosan menarik sekaligus menjadi titik terang bagi sebagian besar masyarakat, khususnya para pelajar dan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar. Di tengah persaingan merebut kursi di kelas-kelas dari sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi terbaik. Berawal dari pengalaman pribadinya, di mana salah satu adiknya yang merasa kesulitan untuk mempersiapkan diri ikut seleksi masuk universitas negeri. Ia harus mengikuti kursus dan juga mencari para pengajar yang ahli dengan bayaran cukup tinggi, tapi jauh dari harapannya beserta keluarganya saat itu. Dari situlah ia mulai berpikir mencoba mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti sosial media dan gadget. Belva bersama sahabatnya Iman Usman mulai berevolusi membangun sebuah platform dengan visi misi untuk membantu para pelajar dalam memahami materi pembelajaran. Di Indonesia itu adalah negara besar, jumlah siswanya ada 50 juta siswa, jumlah gurunya ada 4 juta guru, jumlah sekolahnya ada 300.000 gitu. Jadi kalau kita melakukannya dengan cara-cara konvensional, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu juga efektif. Percaya bahwa kami tahu gimana caranya pakai teknologi dengan benar, dan akhirnya kenapa nggak teknologi ini kita manfaatkan juga untuk dunia pendidikan gitu. Dan akhirnya kami membuat startup pendidikan dengan teknologi di tahun 2014 mulainya. Terinspirasinya sebenarnya dari masalah pribadi juga awalnya, karena waktu itu adik saya sendiri mau masuk universitas dan ikut seleksi perguruan tinggi negeri, dan itu susah banget kan. Dan untuk nyari guru itu susah, nyari guru berkualitas itu susah. Harus telepon sana sini, begitu dapat guru ternyata juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kami berpikir kenapa nggak bikin suatu platform di mana setiap anak itu juga bisa langsung belajar aja dari situ. Jadi guru-guru terbaik sudah kita cari, kita bikin videonya, kita bikin animasinya, kita bikin sistem belajar yang mudah dan menyenangkan di aplikasi, dan ternyata responnya sungguh luar biasa besar juga gitu. Karena saat ini juga sudah merupakan startup pendidikan terbesar di Indonesia dengan 11 juta siswa, 200.000 guru gitu. Jadi setiap hari kami juga selalu mendengar review positif atau pengalaman-pengalaman belajar yang berbeda dari anak-anak nih SD, SMP, SMA, dan itu yang membuat kita selalu bersemangat untuk tetap mengembangkan. Ide serta gagasannya mengenai startup berbasis pendidikan juga berhubungan erat dengan latar belakang pendidikannya yang ia jalani. Belva bisa dibilang seseorang yang lama berkutat menggeluti dunia akademik di bangku kuliah. Melewati 4 tahun lamanya sebagai mahasiswa di Universitas Nanyang di Singapura. Belva memperoleh gelar studi ilmu komputer dan bisnis melalui program gelar ganda. Setelah itu, alumni dari SMA Presiden ini juga melanjutkan pendidikan magisternya di 2 universitas berbeda dengan program gelar ganda, yakni Master of Public Administration di Harvard University, Master of Business Administration di Stanford University. Sebagaimana kita ketahui, jika Stanford dan Harvard University merupakan 2 besar universitas terbaik di dunia yang banyak melahirkan orang-orang penting dan terkenal lainnya. Sebut saja seperti Robert Hoover dan John F. Kennedy, Presiden ke-31 dan 35 Amerika Serikat. Iya, jadi waktu itu memang saya mengambil gelar ganda di Singapura. Orang Indonesia pertama yang bisa masuk ke dalam program gelar ganda tersebut, dan gelar gandanya itu adalah ilmu komputer dan bisnis. Kenapa saya mengambil dua-duanya? Karena saya waktu itu memang percaya bahwa teknologi ini akhirnya akan menjadi besar, dan yang kedua saya juga nggak mau hanya bisa teknologi dan coding dan programming aja, tapi saya juga ingin tahu caranya berbisnis. Dua-duanya itu saling melengkapi. Jadinya saya waktu itu, ini ada program gelar ganda dan juga bisa diselesaikan dalam 4 tahun, jadi tidak menambah lagi tahunnya ya. Jadi tetap dalam 4 tahun mendapatkan 2 gelar S1, kenapa enggak gitu. Walaupun waktu itu memang belum pernah ada orang Indonesia yang bisa masuk situ. Jadinya belajar sangat keras yang tadi ya, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya belajar aja demi mempersiapkan ujian tersebut. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa diterima, dan akhirnya juga lulus predikat terbaik dengan 3 medali emas gitu. Satu-satunya orang Indonesia yang waktu itu mendapatkan tidak hanya 1 medali emas tapi 3 medali emas sekaligus pada saat kelulusan gitu. Setelah itu saya sekalian tadi sudah kalian lihat bagaimana seorang pendiri dari Ruang Guru itu berjuang sejak awal. Ya, sejak kuliah, sejak sekolah, sampai dia berhasil seperti sekarang di usia yang masih sangat muda. Inilah, pemuda-pemuda seperti inilah yang dimaksud oleh Presiden Soekarno, yang nanti 10 saja pemuda seperti ini akan bisa mengguncang dunia. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian semua yang sedang melihat video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari 2 video yang akan kita sajikan. Kalian mau pilih yang mana?
Inginkah kalian jadi pemuda yang pertama atau pemuda yang kedua? Kemudian untuk menjadi pemuda seperti yang kalian inginkan, apa yang harus kalian lakukan sejak dari sekarang? Ini PR untuk kalian semua, anak-anakku sekalian. Ibu berdoa semoga kalian semua menjadi pemuda-pemuda yang bisa mengguncang dunia. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.